Coba pikir, apakah kalian bakal stres memikirkan lawan yang gampang dikalahkan? Hanya lawan berat yang bakal membuat kalian pusing dan resah. Harusnya sih begitu logikanya. Kenapa mereka begitu resah dengan Ganjar Mahfud? Sudah pasti karena mereka takut kalah. Mereka punya target yang sebenarnya sangat tidak realistis, tapi harus dipaksakan terjadi. Mereka punya beban yang sangat berat untuk menang. Berbagai narasi dan opini dibangun dengan sistematis supaya mereka terlihat hebat dan superior. Padahal aslinya panik dan khawatir. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini SeaWorld. Oke, saya langsung saja ke pokok permasalahan. Saya tidak sengaja baca satu berita mengenai diaspora Indonesia yang ada di Vancouver, Kanada, yang kebetulan mereka ini mendukung Ganjar Mahfud. Jadi ada cerita di mana diaspora ini yang ada di sana menggelar deklarasi dukungan kepada Ganjar dan Mahfud MD. Mereka ini mengadakan gerakan yang dinamakan Warung Ganjar. Warung Ganjar sendiri sudah lama digagas, kalau tidak salah bulan Oktober lalu. Ini digagas oleh WNI yang ada di Amerika dan Kanada. Mereka mengajak seluruh pendukung Ganjar di berbagai belahan dunia untuk menyelenggarakan Warung Ganjar sampai awal Februari 2024 nanti. Kenapa harus warung? Karena warung adalah simbol kesederhanaan yang paling mudah diterima semua lapisan masyarakat. Mulai dari tua, muda, berkecukupan, tidak berkecukupan, makan, berdiskusi, bersosialisasi, semua kegiatan menyatu di warung. Tujuan dari Warung Ganjar ini adalah untuk menyampaikan pesan bahwa sosok Ganjar bukan cuma didukung penuh di Indonesia, tapi juga mancanegara. Mereka mau menyuarakan dukungan kepada Ganjar seluas mungkin. Mereka juga siap mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Nah, masalahnya saat diaspora di Vancouver ini mau bikin acara deklarasi tanggal 18 November, ternyata pada tanggal 10 November, salah satu dari mereka ditelepon oleh salah satu panitia pengawas pemilu yang ada di Vancouver. Dia ditegur tidak boleh bikin acara itu karena sekarang masih masa tenang sampai 28 November. Dia lalu menjawab kegiatan yang digelar hanya berupa deklarasi dukungan, bukan kampanye. Lagi pula kita semua tahu Ganjar Mahfud banyak dideklarasikan di berbagai daerah dan itu sah-sah saja. Tapi oknum itu mengatakan itu sama saja dengan kampanye. Singkat kata terjadi adu debat dan bantah-bantahan. Acara itu diminta dibatalkan atau dipindahkan harinya sesudah tanggal 28 November. Ternyata diaspora ini tetap bertahan dengan pendiriannya. Dia mengaku yakin tidak melanggar undang-undang pemilu di Indonesia. Lagi pula, kalaupun dia melanggar, itu hak dia karena menurut dia, undang-undang di Indonesia hanya berlaku di Indonesia, sedangkan kegiatan itu berlokasi di Vancouver, Kanada. Dan satu lagi, untuk memastikan orang ini sempat berkoordinasi dengan tim Ganjar Mahfud. Dan hasilnya dipastikan tidak ada pelanggaran dalam deklarasi dukungan terhadap Ganjar Mahfud. Jadi sudah clear ya? Saya mikirnya begini. Bisa jadi oknum ini tidak tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Mungkin pemahamannya kurang. Tapi bisa saja ini ada unsur kesengajaan. Saya tidak mau berspekulasi terlalu jauh, tapi menurut saya ini aneh. Deklarasi kok disamakan dengan kampanye? Dari mana ceritanya bisa sama? Entah orangnya yang kurang paham atau mau cari masalah, saya juga kurang tahu. Kalau kita bicara soal deklarasi dukungan terhadap Capres-Cawapres, silakan cari Google, beritanya banyak. Kelompok dari mana deklarasi dukungan kepada Ganjar Mahfud? Relawan dari mana deklarasi dukungan kepada Anies Caimin? Banyak sekali kelompok-kelompok yang mendeklarasi, dan semua capres ada deklarasinya. Tidak ada masalah, tapi kenapa diaspora yang di Kanada ditegur? Dan kalau masih mau ngotot, lihat saja isu terbaru ini. Ribuan perangkat desa hadir dalam acara deklarasi Prabowo Gibran di Jakarta pada hari Minggu kemarin. Itu jelas-jelas ada buktinya.
Bahkan ada video yang viral yang pembawa acaranya bicara soal dukungan kepada Prabowo Gibran. Ini lebih parah karena mereka itu adalah perangkat desa yang menurut banyak orang seharusnya netral. Sedangkan yang di Kanada adalah diaspora, WNI yang tinggal di sana, rakyat biasa, bukan PNS, ASN, keluarga pejabat atau keluarga menteri. Mereka orang biasa yang mendukung Ganjar dan mau deklarasi tapi kok ditegur. Mereka itu tidak ada bedanya dengan kelompok-kelompok atau simpul relawan di dalam negeri yang sudah mendeklarasi dukung Ganjar. Bagaimana kalau kita balik? Oknum itu telepon panitia acara perangkat desa itu untuk menegur Prabowo. Berani nggak? Kita anggap saja ini salah paham atau miskomunikasi. Tapi saya yakin kalian pasti sulit menerima ini karena kejadian yang sudah-sudah. Masa terus begini? Satu kali tidak apa-apa. Tapi ini sudah yang kesekian kali. Kadang kalau kita cerita soal ini, tetangga sebelah suka nyinyir. Kita ini dibilang play victim, merengek, bikin isu sendiri, heboh sendiri, klarifikasi sendiri. Sebenarnya, tidak usah takut dengan Ganjar dan Mahfud MD. Mereka itu tidak mengerikan, mereka tidak akan menggigit. Dan yang paling penting, mereka tidak akan menculik atau mengintimidasi. Tidak usah kejang-kejang melihat baliho Ganjar Mahfud. Tidak usah kepanasan melihat acara deklarasi Ganjar Mahfud. Tenang saja, tidak usah takut. Ganjar bukan lagi capres kuda hitam. Di banyak survei, Ganjar Mahfud sudah kalah. Bukan lagi langganan peringkat pertama, bahkan kalah telak. Bahkan di beberapa survei, Anies Caimin berhasil menyalip di posisi kedua. Kalau melihat hasil survei, harusnya Ganjar Mahfud bukan lagi ancaman. Jadi, apalagi yang mau ditakutkan dari Ganjar Mahfud? Baliho dicopot, acara deklarasi ditegur. Pokoknya apapun yang ada kaitan dengan Ganjar Mahfud seolah sesuatu yang harus diredam. Kecuali hasil survei itu dipertanyakan dan ada sesuatu yang disembunyikan. Saya sering bilang, cara berpikir lawan Ganjar itu aneh. Mereka yakin menang, hasil survei menang. Tapi yang terjadi pada Ganjar itu seakan-akan Ganjar itu bakal menang Pilpres satu putaran. Ini artinya mereka yakin kalau Ganjar bakal menang Pilpres. Coba pikir, apakah kalian bakal stres memikirkan lawan yang gampang dikalahkan? Hanya lawan berat yang bakal membuat kalian pusing dan resah. Harusnya sih begitu logikanya. Kenapa mereka begitu resah dengan Ganjar Mahfud? Sudah pasti karena mereka takut kalah. Mereka punya target yang sebenarnya sangat tidak realistis, tapi harus dipaksakan terjadi. Mereka punya beban yang sangat berat untuk menang. Berbagai narasi dan opini dibangun dengan sistematis supaya mereka terlihat hebat dan superior, padahal aslinya panik dan khawatir. Mereka aslinya tidak yakin bisa menang, tapi pura-pura yakin bisa menang. Takutnya sih, mereka melakukan apapun supaya menang karena sudah terlanjur basah. Perlu diketahui, pendukung Ganjar Mahfud itu realistis dan pikirannya logis. Dihadang malah makin melawan. Apalagi zaman sekarang apa-apa gampang viral. Yang rugi adalah mereka sendiri. Kalau main, yang sportif ajalah. Toh, Ganjar bukan lawan berat. Ganjar juga bukan tipe galak dan suka temperamen kalau sudah marah. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.